Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Hakim Nugraha ingin menjelaskan ulang tentang skema CFD atau Circular Flow Diagram. Sebelum membahas itu, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada pasar barang dan jasa. Dan yang kedua itu ada pasar faktor produksi yang terdiri atas pasar tenaga kerja dan pasar uang modal. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa untuk perekonomian tertutup atau tanpa ada campur tangan masyarakat luar negeri. Pasar faktor produksi, singkatnya aja, ada pasar tenaga kerja dan pasar uang atau modal. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang penggunaan circular flow diagram. Saya akan taruhkan gambarnya di sini. Di sini sudah terlihat bahwasannya sektor RTK atau konsumen akan membeli barang dan jasa dari sektor RTP atau produsen. Pada sisi lainnya, RTP akan menerima uang dari RTK. Ini artinya RTK akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTK penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau product market. Yang kedua, dalam usaha mendapatkan barang dan jasa, RTK akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini bisa diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan uang. RTK memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dan RTP penjual. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi. RTG atau pemerintah di sini mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, circular flow diagram adalah sebuah diagram yang bisa kita gunakan untuk memahami atau melihat proses dari sebuah kegiatan ekonomi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.